Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sindikat 3. Di sini kami akan membahas buku berjudul Ekonomi Indonesia di subbab 6 yaitu Pembangunan Ekonomi dan Rezeki Minyak pada tahun 1969 hingga 1981. Ini anggota Sindikat 3, saya sendiri Abdul Syitaf Losada, ada Billy, ada Alisa Ikahana, ada Andari Bima Sakti, dan ada Dilal Ahmad Subarudin. Ini daftar isi yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada transisi dari stabilisasi ke pembangunan, kemudian terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai timeline pada tahun 1969 hingga 1974. Dimulai pada tahun 1969, pemerintah Orde Baru memulai Repelita 1 yang berfokus kepada stabilisasi ekonomi dan peningkatan produksi pangan terutama beras. Kemudian pada tahun 1970, program rehabilitasi infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi dimulai untuk mendukung produksi pangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Kemudian pada tahun 1971, penghapusan berbagai regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Kemudian pada tahun 1972, Indonesia mengalami pertumbuhan PDB tahunan rata-rata sebesar 10,2% pada periode 1967 hingga 1972. Hal ini didorong oleh investasi besar di sektor industri. Kemudian pada tahun 1973, kenaikan harga minyak memberikan pemasukan tambahan yang signifikan bagi Indonesia yang digunakan untuk investasi di berbagai sektor. Kemudian terakhir pada tahun 1974, Indonesia fokus ke pembangunan yang bergeser kepada infrastruktur yang lebih besar dan ekspansi industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada Orde Baru, Indonesia mengalami beberapa masalah di era pemerintahan sebelumnya, yaitu demokrasi terpimpin. Permasalahan di antaranya adalah hyperinflasi, stagnansi ekonomi, dan terjadinya peristiwa G30 SPKI. Baik, eh, selanjutnya dalam menghadapi hiperinflasi tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Alfa, pemerintah merumuskan beberapa peraturan dan rencana jangka panjang yang biasa kita kenal sebagai rencana pembangunan 5 tahunan atau repelita. Kira-kira tahapan transisi ini ada dua, dimulai dari Repelita 1 yaitu pada tahun 1969 sampai 74 yang fokus utamanya adalah memperbaiki ekonomi melalui produksi pangan seperti beras dan membangun infrastruktur dasar. Kemudian dilanjutkan oleh Repelita 2 yang pada tahap ini Indonesia mulai benar-benar fokus pada pembangunan jangka panjangnya. Pembangunan tidak hanya sekedar bagi keadaan, tetapi juga merencanakan kemajuan lebih lanjut. Nah, fokus utamanya yaitu infrastruktur, membangun industri, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Selain Repelita 1 dan Repelita 2, pada tahun-tahun tersebut, ini juga Indonesia ini didukung oleh faktor-faktor pendukung. Terutama ada dua faktor pendukung, yaitu sumber daya alam dan regulasi, serta investasi. Untuk sumber daya alam ini, yang paling utama menjadi pendukung pada masa itu adalah kenaikan harga minyak dunia pada tahun 1974 yang memberikan tentu saja pendapatan lebih banyak bagi pemerintah yang pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan investasi dan pengeluaran pembangunan. Kemudian pemerintah juga merancang dan merumuskan undang-undang seperti undang-undang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang tentu saja ini memungkinkan pemerintah untuk menarik investasi dari luar dan dalam negeri dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunannya. Nah, dampak dari eh, Repelita 1, Repelita 2, dan faktor pendukung tadi pada periode ini pengeluaran untuk pembangunan pemerintah meningkat drastis yang mencakup berbagai aspek penting. Dan dari eh, investasi tersebut, pemerintah berhasil menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi di masa depannya. Yang mana ini akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya.
Nah, untuk pertumbuhan ekonominya sendiri, berdasarkan produk domestik bruto atau PDB pada tahun 1967 hingga 1972 terjadi kenaikan tahunan sebesar 10,2% dari PDB. Kemudian pada tahun 1972 hingga 1980 terjadi kenaikan tahunan sebesar 6,8% dari PDB. Nah, pertumbuhan ini terjadi akibat adanya peningkatan harga dari ekspor utama Indonesia saat itu, yakni minyak bumi sebesar 4 kali lipat, yang kemudian disebut juga sebagai uang minyak. Kemudian uang minyak ini digunakan untuk investasi di sektor-sektor utama, yaitu ada infrastruktur, ada industri dasar seperti baja, pupuk, semen, dan bahan kimia, serta digunakan untuk program substitusi impor. Nah, hasil dari pertumbuhan sektor industri ini adalah yang pertama mengurangi biaya produksi, distribusi, dan juga transaksi, kemudian juga berdampak positif pada sektor jasa dan komersial. Nah, setelah mengetahui uang minyak itu, kita akan mengalokasikan beberapa, terutama pada sektor pertanian. Nah, pada sektor pembangunan pertanian, khususnya pertanian padi, mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dan pemerintah memiliki target yaitu swasembada beras atau swasembada pangan. Pembangunan difokuskan pada peningkatan pasokan yang meliputi peningkatan produktivitas dengan mendistribusikan teknologi baru kepada petani berupa pupuk dan bibit unggul. Nah, hasilnya tersebut adalah swasembada dicapai pada tahun 1985, yaitu 15 tahun setelah program-program tersebut dimulai. Impor beras tidak dilarang selama program ini berlangsung. Namun, pemerintah menetapkan harga yang sedikit lebih tinggi dari harga pasar internasional. Peraturan ini menciptakan sebuah mekanisme untuk menjaga harga dasar beras yang memungkinkan harga ditetapkan oleh pemerintah. Bisa dilihat pada tabel 6.3. Untuk sektor pertanian, dapat dilihat untuk pasokan pupuknya yang pada awalnya hanya sebesar 0,5 pada tahun 0,5 juta ton pada tahun 1969 menjadi 5,1 ton pada tahun 1985. Nah, begitu juga untuk kios pupuk dan kelompok tani. Peningkatan tersebut menandakan bahwa sektor pertanian tersebut adalah pendorong utama ekonomi Indonesia pada tahun tersebut. Next. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai lingkungan kebijakan pada masa Orde Baru. Lingkungan kebijakan pada masa itu memberikan dampak positif bagi bisnis. Hal ini disebabkan juga oleh adanya stabilitas politik yang berlangsung selama 3 dekade. Itu selama 3 dekade pemerintahan dipegang oleh presiden yang sama dan dengan pemerintahan yang konsisten. Hal ini memungkinkan berlangsungnya kebijakan ekonomi yang bersifat jangka panjang. Selain itu, terdapat pula kepemimpinan dari golongan teknokrat yang diketuai oleh Profesor Wijoyo Nitisastro. Mereka menghasilkan kebijakan ekonomi yang rasional dan memperoleh dukungan politik untuk melaksanakan kebijakan mereka secara sukses. Selain itu, terdapat pula kemauan politik yang kuat untuk menjaga keseimbangan makroekonomi. Berikutnya, sampai pada kesimpulan dari video ini. Jadi berdasarkan buku ini terdapat transformasi ekonomi pada tahun 1969 hingga tahun 1981. Hal ini didorong oleh perencanaan strategis, harga minyak yang tinggi, dan perubahan kebijakan yang signifikan. Pada masa itu, fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur, industri, dan pertanian. Hal ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal-hal yang penting yang dapat diambil adalah menekankan pentingnya kebijakan yang stabil dan konsisten, dan stabilitas diperlukan untuk dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Subbab perubahan struktur serta kependudukan dan kemiskinan akan dibahas oleh rekan kami di Sindikat 3 YP 70A. Sekian dan terima kasih.